Bab 106 Dompet. Sementara itu, Abigail Lawson tidak banyak bicara dan langsung mengemudi ke puncak Azure Peak. Di sana, hanya ada sebuah villa yang menjulang tinggi dan menjadi bangunan paling menonjol di seluruh Manor Azure Peak. Hannah Merrick dan Zoe Blake berdiri di depan pintu villa, menggelengkan kepala dan ingin pergi. Ini adalah kunjungan terakhir mereka, tampaknya mereka juga merasa tidak mungkin bertemu dengan Willie Archer. Namun pada saat ini, mobil Abigail Lawson berhenti dan membuat mereka kaget. Kemudian mereka sangat terkejut dan senang saat melihat Alexander Blackwood dan Abigail Lawson keluar dari mobil. Jenderal Hannah Merrick. Abigail Lawson segera menyapa ketika melihat Hannah Merrick. Nona Abigail Lawson. Hannah Merrick sedikit menganggukkan kepala pada Abigail Lawson, lalu berbalik untuk melihat Alexander Blackwood. Hannah Merrick bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Alexander Blackwood dengan dingin menjawab, "Aku pulang ke rumah, apa hubungannya denganmu? Jangan sering datang ke depan rumahku lagi." Setelah mendengar itu, Hannah Merrick terkejut dan membelalakan matanya. Alexander Blackwood tinggal di sini. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa Hannah Merrick pernah datang? Zoe Blake tampak sangat tidak puas. Terakhir kali mereka bertemu dengan Alexander Blackwood di Manor Azure Peak, Alexander Blackwood juga mengatakan bahwa dia pulang ke rumah, padahal sebenarnya dia hanya mengantar makanan. Kali ini, entah kenapa dia datang ke Istana Langit Azure Peak, dan bahkan berani mengatakan bahwa dia pulang ke rumah. Abigail Lawson tampak canggung, "Tolong perhatikan sikapmu." Dia merasa sedikit canggung ketika berhadapan dengan Hannah Merrick. Bagaimanapun, Alexander Blackwood adalah pria yang telah ditendang oleh Hannah Merrick. Alexander Blackwood mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. "Alexander Blackwood, kapan kamu menjadi begitu tak tahu malu? Istana Langit Azure Peak adalah rumahmu," tanya Zoe Blake dengan wajah dingin. Abigail Lawson tidak bicara, dia menatap Alexander Blackwood dengan penuh keraguan, tapi dia tidak bertanya banyak, bersiap untuk mempercayainya sekali. Hannah Merrick juga bersikap acuh tak acuh, hanya terus menatap Alexander Blackwood, bahkan di dalam hatinya, dia sedikit berharap. Alexander Blackwood memasukkan tangannya ke kantongnya dan meraba-raba, namun dia tertegun dan berkata, "Dompetku sepertinya tertinggal di kapal pesiar. Kartu kunci pintu ada di dalam dompet." Setelah mendengar perkataan Alexander Blackwood, Zoe Blake langsung tertawa terbahak-bahak. Di wajah dingin Hannah Merrick, bahkan ada sedikit senyuman, senyuman itu mengandung sedikit makna mengejek, meremehkan dan kekecewaan. Abigail Lawson benar-benar terkejut, setelah beberapa saat, dia diam-diam mendesah. aku sudah tahu bahwa kamu akan menggunakan alasan yang buruk seperti ini untuk berkelit. Kamu membawa Nona Abigail Lawson ke sini, mungkin ingin memamerkan villa ini untuk menipunya. Tanya Zoe Blake dengan cemoohan. Alexander Blackwood meraba-raba kedua saku celananya dan tidak menemukan dompetnya, yakin bahwa dompetnya tertinggal di kapal pesiar. Ia berkata, "Terserah mau percaya atau tidak, di mana aku tinggal, apa hubungannya denganmu?" Zoe Blake mengejek dan berkata, "Tak bisa disangkal, bisa menjadi seorang pria sepertimu, benar-benar memalukan. Diri sendiri tidak berkemampuan, tapi selalu membual. Sekarang kamu tidak bisa menutupi kebohonganmu lagi, dan mencari alasan yang buruk seperti itu, benar-benar memalukan." Hannah Merrick menyingkirkan senyuman aneh di wajahnya dan dengan tenang berkata, "Alexander Blackwood, seorang pria kalau bersikap serius dan bekerja dengan tekun, meski tidak bisa mencapai ketinggian seperti sebelumnya, tapi tidak akan terlalu buruk." Alexander Blackwood dengan dingin berkata, "Apakah kamu sedang mengajariku cara menjadi orang?" Hannah Merrick menggelengkan kepala dan tidak berkata apa-apa lagi. Zoe Blake meremehkan, "Nona Hannah Merrick dengan baik hati mengingatkanmu, harus diketahui, orang sepertimu bahkan tidak ada kualifikasi bertemu dengannya. Dia bersedia berbicara denganmu, itu adalah keberuntunganmu. Kalau aku jadi kamu, aku akan mencari pekerjaan yang layak dan bekerja dengan tekun. Bukan berpura-pura menjadi bos besar dan mencoba menipu orang. Kebohonganmu sudah terbongkar,
apakah kamu tidak merasa malu? Semakin Zoe Blake berbicara, tatapannya saat menatap Alexander Blackwood semakin merendahkan. Seperti seorang dewa yang menatap semut yang hina. Idiot. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Zoe Blake ingin marah, tapi Hannah Merrick berkata, ayo pergi. Setelah berkata demikian, Hannah Merrick dan Zoe Blake naik ke mobil dan meninggalkan tempat itu. Orang ini semakin tak tahu malu, kata Zoe Blake dengan dingin. Hannah Merrick duduk di dalam mobil, menenangkan diri dengan mata tertutup. Dia merasa tidak senang karena beberapa kali datang tapi tidak bisa bertemu dengan Willie Archer. Setelah kedua orang itu pergi, Abigail Lawson menggelengkan kepalanya pada Alexander Blackwood dan berkata, Alexander Blackwood, Jenderal Hannah Merrick benar, kamu harus mendengarkannya. Alexander Blackwood merasa tak berdaya, mengangkat tangan dan berkata, kamu tidak percaya bahwa aku tinggal di sini. Di mana kamu tinggal tidaklah penting, yang penting adalah memiliki hati yang jujur dan ingin maju. Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi sampah seumur hidupmu. Mata Abigail Lawson menunjukkan kekecewaan. Semua yang terjadi di kapal pesiar membuatnya kembali menilai ulang Alexander Blackwood, jadi di jalan pulang, dia tidak mengatakan perkataan meragukannya. Namun, setelah tiba di sini, dia menemukan bahwa Alexander Blackwood tetap mengecewakannya. Alasan buruk yang dikatakannya menang benar-benar memalukan. Alexander Blackwood berkata, aku akan menelepon orang keluarga Ramsay untuk membawa dompetku ke sini. Abigail Lawson berkata, aku akan pulang dulu, kamu bebas melakukan apapun. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan naik ke mobil, mempercepat laju mobil, dan meninggalkan puncak Azure Peak. Sambil mengemudi, Abigail Lawson merasa sedikit sedih. Dia menggelengkan kepala, dan menyingkirkan perasaan rumit itu dari hatinya. Kali ini, dia benar-benar sangat kecewa pada Alexander Blackwood. Akting Alexander Blackwood terlalu buruk, bahkan bersandiwara di depan Hannah Merrick. Lupakan saja, dia tidak akan pernah mempercayaiku. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap-siap menelepon Jonathan Ramsay untuk menanyakan keberadaan dompetnya. Sebelum dia sempat menelpon, panggilan telepon dari Sophia Caldwell masuk. Sophia Caldwell berkata, Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu menemukan bahwa kamu tidak punya kartu masuk ke dalam rumah? Alexander Blackwood bertanya, bagaimana kamu tahu? Dompetku ada di tanganmu. Iya, setelah kamu pergi, Tuan Muda Kirson Ramsay turun dari kapal dan memberikan dompetmu kepadaku. Di mana kamu sekarang? Aku akan mengantarkannya untukmu, kata Sophia Caldwell sambil tersenyum. Aku berada di Istana Langit Azure Peak. Kamu cepat datang, aku akan menunggumu, kata Alexander Blackwood. Setelah menutup telepon, Sophia Caldwell tersenyum tipis. Dia sengaja menunda waktu sekitar 20 menit sebelum menelepon. Apakah aku bisa dianggap sebagai wanita licik? Mungkin tidak. Kalau Abigail Lawson benar-benar percaya pada Alexander Blackwood dan menunggunya di depan villa selama 20 menit, maka aku akan mengakui kekalahanku. Sophia Caldwell diam-diam berpikir demikian. Kalau dia tiba di sana dan menemukan bahwa Abigail Lawson masih di sana bersama Alexander Blackwood, maka dia merasa sudah saatnya untuk membuat keputusan. Namun, setelah Sophia Caldwell tiba dengan mobil, dia tidak melihat Abigail Lawson. Dia hanya melihat Alexander Blackwood duduk dengan santai di taman bunga di depan villa. Sosok itu terlihat sedikit kesepian. Bab 107 cepat serang. Tuan Alexander Blackwood, apakah Abigail Lawson sudah pulang? Sophia Caldwell memarkir mobilnya dan berjalan ke depan Alexander Blackwood, melihat-lihat ke sekitar sebelum akhirnya bertanya. Alexander Blackwood mengangguk, mengambil dompet dari tangan Sophia Caldwell dan membuka pintu dengan mahir menggunakan kartu kunci. Baiklah, terima kasih, kamu bisa pulang sekarang. Setelah membuka pintu besar, Alexander Blackwood langsung masuk ke dalam. Eki tinggi, terima kasih, sudah larut, apakah mau beristirahat di sini? Eki rendah, terima kasih, kamu bisa pulang sekarang. Setelah Sophia Caldwell merenung sejenak,
Perilaku Alexander Blackwood yang EQ rendah membuatnya sangat kesal. Dia langsung menendang pantat Alexander Blackwood dengan keras dan dengan kasar mengutuk, "Kamu benar-benar ingin membuatku mati kesal." Alexander Blackwood dengan cerdik menghindar ke samping ketika Sofia Caldwell mencoba menendangnya dan berhasil menghindar. Sofia Caldwell kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dia terus tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, kamu gagal menendangku, malah diri sendiri yang jatuh." Sofia Caldwell sangat kesakitan dan hampir menangis, tapi mendengar tawa Alexander Blackwood, dia merasa tak berdaya. Apakah orang ini benar-benar tidak punya otak? Di saat seperti ini, dia masih bisa menertawainya. Alexander Blackwood mengulurkan tangan dan menarik Sofia Caldwell naik sebelum Sofia Caldwell pulih dari keterkejutan. "Tentu saja aku akan menarikmu naik, tapi hanya setelah aku selesai tertawa." Sofia Caldwell sangat marah dan merasa bahwa kalau dia terus bersama dengan orang ini, dirinya pasti akan berumur pendek. Aduh. Setelah berdiri tegak, nyeri yang menusuk muncul dari pergelangan kaki kanannya. Sofia Caldwell langsung memeluk leher Alexander Blackwood dengan satu tangan. Melihat kondisi Sofia Caldwell, bahkan jika EQ Alexander Blackwood rendah, dia juga tidak mungkin mengusirnya untuk pulang. Alexander Blackwood langsung membungkuk dan menggendong Sofia Caldwell ke dalam rumah. Ini adalah pertama kalinya Sofia Caldwell digendong oleh seorang pria seperti ini. Wajahnya menjadi sedikit memerah, dan seluruh tubuhnya menjadi panas. Dia menggigit bibirnya, memalingkan kepalanya untuk menghindari rasa malu. Setelah duduk di sofa, Sofia Caldwell melihat ke arah kakinya dan melihat benjolan yang membengkak. Ini membuatnya sangat marah. Awalnya dia berencana untuk menendang Alexander Blackwood, tapi malah melukai dirinya sendiri. Dia merasa sangat sedih dan marah. Alexander Blackwood mengambil obat pereda sakit dari kotak obat dan melemparkannya langsung kepada Sofia Caldwell. Namun, setelah menggosoknya 2 kali, Sofia Caldwell tidak bisa memijatnya lagi karena sakit. Alexander Blackwood merasa tak berdaya dan terpaksa datang membantu. Setelah beberapa kali dipijat dan dipencet, Sofia Caldwell merasa sangat sakit hingga hampir berguling-guling di sofa, dan kulit di sekitar pergelangan kakinya menjadi merah, dahinya mengeluarkan keringat dingin tipis. Sofia Caldwell masih memakai gaun pesta, karena rasa sakit, dia kehilangan sedikit kesopanannya dan meronta-ronta di sofa. Ini tentu saja membuat Alexander Blackwood melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh pria. Tidak dapat disangkal, kulit Sofia Caldwell halus, tubuhnya seimbang, dan suara desahan yang dia keluarkan saat merasa sakit membuat setiap pria tak kuasa berpikir yang tidak-tidak. Alexander Blackwood teringat sebuah kalimat puisi kuno, suara merdu terus terngiang di telinga. Dia bahkan memiliki rasa ingin membiarkan Sofia Caldwell berteriak beberapa kali lagi. "Semua ini salahmu. Tidak bisakah kamu jangan sering membuatku marah?" Sofia Caldwell mengomel dan menarik kakinya kembali. "Ini salahku." Alexander Blackwood merentangkan tangannya dengan tak berdaya. Wanita memang makhluk aneh. Jelas-jelas Sofia Caldwell yang tidak masuk akal dan menyerangnya terlebih dahulu, dirinya gagal dan terjatuh, tapi sekarang malah menyalahkannya. Ternyata benar, wanita hanya bisa memperlambat reaksi seseorang dalam menarik pedang. "Besok kamu harus mengantarkanku pulang. Kakiku terkilir, kalau salah menginjak rem, aku akan celaka," kata Sofia Caldwell. "Bukankah ini tindakan rutin dari pengemudi wanita?" tanya Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Sofia Caldwell merasa matanya langsung gelap dan hampir saja pingsan karena marah. Dia berpikir, besok dia harus memperkenalkan Alexander Blackwood pada ayahnya, agar bisa mempersiapkan masa depannya. Sofia Caldwell tumbuh besar dalam keluarga tunggal, ibu dan ayahnya sudah lama bercerai. Saat ini, ibunya bekerja di provinsi lain, sementara ayahnya mengelola Enigma Corp. "Benar-benar menjengkelkan, kalau kamu sering membuatku marah, kelak kita bahkan tidak bisa menjadi teman lagi," kata Sofia Caldwell dengan tak berdaya, sambil melambaikan tangannya dan terkulai lemas di sofa dengan sangat kesal. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Baiklah, kamu tinggal di sini malam ini,
bagaimanapun kamu sudah menjadi tamu tetap di sini. Besok pagi, aku akan mengantarmu pulang. Saat sedang berbicara, Alexander Blackwood menerima panggilan telepon dari Lunarid. Dia tak menyangka sudah larut begini Lunarid masih meneleponnya. Apakah kamu memiliki 200 hektar tanah di tanah pembunuh? Lunarid langsung bertanya. Ya, jawab Alexander Blackwood. Aku baru saja membeli semua tanah di tanah pembunuh dari Lawson Enterprises dengan harga penuh. Tanah di tanganmu jangan diganggu-gugat, nanti aku akan mengembangkannya bersama-sama. Kata Lunarid. Tidak bisa memberikan semuanya kepadamu, aku akan memberikan 100 hektar untukmu. 100 hektar lainnya akan aku berikan kepada Enigma Corp, kata Alexander Blackwood dengan serius. Lunarid berkata, terserah kamu, pokoknya aku membangun perusahaan baru untuk pengembangan tanah di tanah pembunuh, kamu akan menjadi orang yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Alexander Blackwood terkejut, dia tidak mengira bahwa Lunarid akan memberinya tanggung jawab sebesar itu. Hei, aku tidak ingin menangani begitu banyak hal, aku sudah setuju untuk membantumu menyelesaikan Olivia Thatcher dan Hannah Merrick, jangan keterlaluan. Kata Alexander Blackwood dengan marah. Tut. Telepon langsung terputus, nada sibuk segera terdengar. Alexander Blackwood merasa kesal dan berkata, Lunarid, wanita ini sangat menjengkelkan. Tidak, aku harus menelepon balik dan memarahinya. Sophia Caldwell tidak tahan dan bertanya, ada apa? Lunarid ingin mendirikan perusahaan baru dan memintaku untuk menjadi bos perusahaan itu, kata Alexander Blackwood dengan marah. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Sophia Caldwell terkejut dan hampir pingsan. Dia mengarahkan jari gemetar pada Alexander Blackwood dengan marah. Kenapa? Aku tidak membuatmu marah, bukan? Tanya Alexander Blackwood dengan mengerutkan kening. Kamu bisakah kamu jangan begitu sombong? Sophia Caldwell hampir ingin muntah darah. Solstice Holdings akan mendirikan perusahaan baru dan mempercayakan operasinya pada Alexander Blackwood, ini merupakan kabar yang sangat baik. Namun Alexander Blackwood justru merasa seperti ia sedang dijebak oleh Lunarid dan bahkan bersiap untuk menelepon dan memaki Lunarid. Alexander Blackwood berkata, aku harus mengurangi tanah yang aku janjikan kepada kalian menjadi 100 hektar. Namun, itu juga sudah cukup, bukan? Aku tak menyangka bahwa setelah aku mengingatkan Abigail Lawson berulang kali untuk tidak menjual tanah tersebut, pada akhirnya itu dijual juga. Sophia Caldwell mengeluh. Hal bodoh seperti itu, mungkin bukan perbuatan Abigail Lawson. Bagaimanapun, dia berada di kapal pesiar sepanjang hari ini. Sophia Caldwell tidak keberatan, 200 hektar itu adalah tanah miliki Alexander Blackwood. Dirinya sudah bersyukur Alexander Blackwood bersedia memberikan setengahnya kepada Enigma Corp. Bagaimanapun, 100 hektar sudah cukup besar. Ketika Sophia Caldwell memikirkan tentang bagaimana Alexander Blackwood tawar-menawar dengan Lunarid dan membagikan setengah tanahnya untuk dirinya, dia merasa terharu. Terima kasih, Tuan Alexander Blackwood, kata Sophia Caldwell dengan tatapan penuh makna pada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood dibuat salah tingkah oleh ekspresi Sophia Caldwell, untuk sementara ia tidak tahu harus berkata apa. Saat Alexander Blackwood tertegun, Sophia Caldwell langsung merapat ke dalam pelukannya, memeluk leher Alexander Blackwood dengan erat, dan mencium bibirnya. Sophia Caldwell tahu bahwa saatnya untuk mempercepat serangannya. Bagaimanapun, Abigail Lawson memiliki keunggulan alami. Kalau Abigail Lawson tersadar sebelum dirinya merebut Alexander Blackwood, maka dirinya pasti akan tamat. Alexander Blackwood tercengang. Dia tidak ingin mengakui bahwa dia kampungan. Namun dalam menghadapi situasi seperti ini, dia memang kampungan. Namun, dia setidaknya tahu bahwa saat berciuman, lidah harus masuk. Bab 108 otaknya rusak. Sophia Caldwell tidak tahu berapa lama dia menutup matanya, serangan Alexander Blackwood sangat kuat seperti tinju setengah langkah. Ketika hampir tidak bisa bernapas, Sophia Caldwell akhirnya mendorong Alexander Blackwood menjauh dan bergegas berlari kembali ke kamarnya, lalu menutup pintu dengan keras.
Alexander Blackwood duduk di sofa, tercengang selama sekitar 10 menit, lalu meraba bibirnya dan merasa kesal, kenapa menggigitku? Namun, segala hal yang terjadi barusan terasa sangat indah. Bibir merah Sophia Caldwell, selembut jeli. Lidahnya, manis dan lembut, sangat licin. Semua terasa sangat indah. Aku seharusnya pergi dari penjara kota Ambercrest beberapa tahun yang lalu. Meskipun menyiksa sekelompok orang tua itu menyenangkan, tapi tidak sebanding dengan wanita yang memengaruhiku untuk mengeluarkan pedang. Alexander Blackwood merenung dan merasa agak sedih. Tidak heran penjagal sering membuat lelucon cabul, dan banyak orang mengelilinginya untuk mendengarkan. Kemiliteran belajar dari sang raja yang minum dan makan daging. Dulu aku pikir itu lucu, sekarang kalau dipikir-pikir, lumayan membuat iri. Orang yang memalukan adalah diriku sendiri. Malam ini, Alexander Blackwood sulit tidur sepanjang malam. Bahkan, ia mandi dengan air dingin beberapa kali, hampir dibuat masuk angin. Keesokan paginya, ia bangun dengan rasa lelah dan melihat Sophia Caldwell keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. Dasar cabul, apakah kamu mengintip? Sophia Caldwell menegur setelah melihat Alexander Blackwood melihatnya. Tidak, Alexander Blackwood batuk dan memalingkan kepala. Namun, betapa indahnya paha yang putih dan mulus itu. Pagi ini, Sophia Caldwell merasa Alexander Blackwood agak malu-malu ketika berbicara padanya. Kadang-kadang, wajahnya memerah dan bicaranya tidak sevasi biasanya. Ternyata benar hanya seorang petugas penjara yang tidak berpengalaman. Cepat atau lambat, ia akan aku taklukkan. Pikir Sophia Caldwell dengan sombong. Namun, Sophia Caldwell juga tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Lah berguling-guling di tempat tidur dan bahkan harus menggunakan riasan untuk menutupi kantung mata. Hei, Tuan Alexander Blackwood, jangan malu-malu begitu. Bukankah hanya berciuman? Sophia Caldwell menepuk-nepuk bahu Alexander Blackwood dengan santai dan tertawa dengan riang. Hehe. Alexander Blackwood hanya bisa tersenyum kikuk tanpa mengatakan apa-apa. Melihat Alexander Blackwood malu-malu, Sophia Caldwell semakin merasa bangga. Akhirnya bisa menang melawan orang ini. Alexander Blackwood membantu Sophia Caldwell yang terlatih-tatih naik ke mobil dan mengantarkannya pulang. Halo, Ayah. Sophia Caldwell menerima telepon dari ayahnya, Sherman Caldwell. Sophia, kenapa kamu tidak pulang semalam? Kamu pergi kemana? Tanya Sherman Caldwell. Oh. Aku menghadiri pesta ulang tahun Nona Juliana Ramsay semalam, dan setelah minum terlalu banyak, aku tidur di rumah Abigail Lawson. Sophia Caldwell berbohong tanpa ragu. Sherman Caldwell juga tidak banyak bertanya dan hanya berkata, kamu cepat pulang sekarang, ada Kak Denny-mu di rumah. Tiba-tiba Sophia Caldwell tidak ingin pulang. Kak Denny Benka yang disebut adalah seorang pengagumnya yang sangat dipuji oleh ayahnya. Ayahnya berharap Sophia Caldwell bisa menikah dengannya. Namun, Sophia Caldwell tidak ingin seperti itu, jadi dia harus terus berpura-pura. Alexander Blackwood mengantarkan Sophia Caldwell pulang, melihat kakinya masih terluka, dia hanya bisa membantunya masuk ke rumah. Ketika Sherman Caldwell, pria yang berusia 50-an tahun ini melihat putrinya dibantu oleh seorang pria asing masuk ke dalam rumah, ekspresinya segera berubah. Siapa kamu? Dia adalah temanku, Alexander Blackwood. Kakiku terluka, jadi aku memintanya untuk mengantarkanku pulang, kata Sophia Caldwell. Saat ini, Denny Benka yang duduk di sofa bangkit, melihat Sophia Caldwell dibantu oleh Alexander Blackwood, ia dengan cepat berjalan ke depan, dan berkata sambil tersenyum, Bung, biarkan aku saja yang melakukannya. Alexander Blackwood mengerutkan kening, ia tidak menghiraukannya, dan langsung membantu Sophia Caldwell duduk di sofa. Ada sedikit ketidakpuasan di wajah Denny Benka. Alexander Blackwood melirik Denny Benka yang mengenakan pakaian santai, semuanya produk baru dari Armani, jam tangan juga dari Jaeger LeCoultre, sangat jelas merupakan kaum elit. Denny Benka juga melirik Alexander Blackwood, ia berpakaian biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol, tanpa jam tangan, bahkan jari-jarinya ada kapalan, jelas merupakan pekerja kasar. Tidak layak disebutkan, Denny Benka berpikir dalam hati,
merasa bahwa Alexander Blackwood tidak seberapa di hadapannya, sama sekali tidak ada tekanan sedikit pun. Sherman Caldwell langsung mengabaikan Alexander Blackwood, bahkan tidak bermaksud untuk menyapanya, dan berkata kepada Sophia Caldwell, "Belakangan ini, Seraphim Technologies mengatakan bahwa kamu telah mengganggu orang-orang mereka, dan bersiap untuk menyerang Enigma Corp. Aku mencari orang untuk bernegosiasi, tapi langsung ditolak. Seraphim Technologies kuat dan kaya raya, kita tidak bisa menghadapi mereka." Sophia Caldwell terkejut, dia tak menyangka balas dendam dari Seraphim Technologies akan datang begitu cepat. Apakah mereka menargetkan Enigma Corp karena alasan dirinya makan bersama dengan Alexander Blackwood beberapa waktu lalu? Tiger Reynolds pasti ingin memulihkan martabatnya setelah dipermalukan oleh Kirsten Ramsay yang tiba-tiba muncul waktu itu. Tidak masalah, aku sudah punya cara untuk mengatasinya. Alexander Blackwood setuju untuk memberikanku 100 hektar tanah untuk dikembangkan. Sekarang Seraphim Technologies sedang berhadapan dengan Solstice Holdings, pasti tidak akan berani melakukan tindakan besar lainnya, karena takut kelemahannya ditemukan. Kita bisa menyebar kabar tentang rencana pembangunan di tanah itu, mereka pasti akan mundur dengan sendirinya. Ayah jangan khawatir. Sophia Caldwell berkata sambil tersenyum dengan ekspresi penuh keyakinan. Setelah mendengar ini, Denny Benka agak kaget dan menoleh ke arah Alexander Blackwood. Orang ini memiliki 100 hektar tanah yang akan dikembangkan oleh Enigma Corp. Apakah dia adalah pengusaha besar yang tersembunyi? Sehebat itu, Sherman Caldwell tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tanah 100 hektar. Di mana itu? Tanah pembunuh, jawab Sophia Caldwell. Denny Benka langsung tertawa. Sherman Caldwell juga terperangah, meragukan apakah putrinya sudah tidak waras. Hahaha, tanah pembunuh seluas 100 hektar, mungkin belum bisa ditukar dengan 100 meter persegi tanah di daerah Millennium, bukan? Aku pikir Tuan Alexander Blackwood bisa memberikan tanah 100 hektar dari daerah mana? Denny Benka berkata sambil menggelengkan kepalanya. Sherman Caldwell juga dengan dingin melirik Alexander Blackwood, mengeluarkan suara mendengus dingin dari hidungnya, merasa bahwa Sophia Caldwell mungkin sudah ditipu olehnya. Denny Benka menatap Alexander Blackwood dan berkata, "Aku lihat Tuan Alexander Blackwood berpakaian sederhana dan di tangan ada kapalan, mungkin sering bekerja di ladang. Bukan? Apakah tidak takut dicaci oleh kerabat kalau memberikan tanah untuk bercocok tanam kepada orang?" Ketika mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tersenyum. Senyumannya sedikit mengandung makna merendahkan dan menyindir. Alexander Blackwood dengan santai menjawab, "Aku adalah petugas penjara, bukan petani. Tanah itu aku beli sendiri. Apakah otakmu bermasalah? Membeli tanah di tanah pembunuh? Apakah kamu membeli tanah itu untuk mempermudah pembangunan penjara dan eksekusi tahanan mati, sehingga bisa menyediakan layanan all-in-one?" Sherman Caldwell langsung berkata tanpa segan-segan. Bahkan pelayan rumah keluarga Lancaster pun tertawa dan saling berbisik. "Aku tahu tanah pembunuh, dulunya itu digunakan khusus untuk mengeksekusi tahanan mati, katanya masih sering berhantu. Tempat horor itu bahkan tidak ada tanda-tanda keberadaan manusia, kamu malah membeli tanah di sana. Benar-benar sudah tidak waras. Entah apa yang dipikirkan Nona, ia bahkan berteman dengan orang bodoh seperti itu, apakah tidak takut diolok-olok orang?" Alexander Blackwood dengan tenang menjawab, "Tanah ini akan menjadi proyek pembangunan penting di masa depan, dan pada saat itu kalian akan tahu seberapa berharganya lahan di sana." Bab 109 Twilight Gardens Hotel. Ucapan Alexander Blackwood sekali lagi memicu tawa semua orang. Denny Benka adalah orang yang tertawa paling keras, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Aku sudah bergaul di bidang ekonomi begitu lama, jika ada hal-hal penting, meskipun tidak akan menjadi orang pertama yang tahu, pasti juga akan segera mendapatkan informasi tersebut. Bolehkah aku tahu dari mana Tuan Alexander Blackwood mendapat informasi bahwa provinsi akan mengembangkan tanah pembunuh? Atau, apakah ada orang di keluarga Tuan Alexander Blackwood yang bekerja di dekat gubernur?"
Para pembantu rumah tangga dari keluarga Lancaster juga menatap Alexander Blackwood dengan tatapan merendahkan, sangat jelas mereka tidak percaya. Orang-orang di pemerintah provinsi tidak bodoh, bagaimana mungkin mereka memilih tanah pembunuh sebagai tempat pengembangan? Tempat buruk seperti itu tidak memiliki nilai pengembangan sedikit pun. Tentu saja, Alexander Blackwood tidak akan memberitahu mereka tentang kata-kata Jonathan Ramsay. Ia hanya memberikan sedikit petunjuk dan jika mereka tidak percaya, maka biarkan saja. Pihak Lunarid sangat percaya pada Alexander Blackwood dan telah membeli sejumlah besar tanah di tanah pembunuh setelah Alexander Blackwood memberikan informasi tersebut. Solstice Holdings memiliki uang miliaran sebagai dana cadangan. Lupakan saja, mari kita bicarakan bagaimana mengatasi permusuhan Seraphim Technologies terhadap Enigma Corp kita, kata Sherman Caldwell sambil menggelengkan kepala, ia tahu masalah mana yang lebih penting. Ketika Sophia Caldwell melihat ayahnya tidak percaya, ia juga mengerutkan kening, apakah Alexander Blackwood benar-benar begitu tidak bisa dipercaya? Pokoknya, dia sangat percaya pada Alexander Blackwood. Denny Benka sengaja berkata pada Alexander Blackwood, apakah Tuan Alexander Blackwood memiliki saran yang bagus? Alexander Blackwood berkata, sekarang Seraphim Technologies sedang berseteru dengan Solstice Holdings. Mereka hanya ingin mendapatkan keuntungan dengan mengeluarkan kabar ingin melawan Enigma Corp. Belum tentu mereka benar-benar bisa melakukannya. Di pihak Enigma Corp, hanya perlu mendapatkan beberapa proyek yang menjanjikan di masa depan, atau menghubungi seseorang yang berpengaruh, dengan demikian dapat menakut-nakuti Seraphim Technologies. Sherman Caldwell berkata, tak kusangka kamu sedikit berwawasan. Denny Benka berkata, begini saja, abis siang nanti, aku akan membawa paman untuk bertemu dengan guruku. Dia pasti akan membantu. Gurumu. Ekspresi Sherman Caldwell menjadi serius. Guruku biasanya sangat sibuk, tapi dia pasti akan meluangkan waktu untukku. Mungkin ia akan memberikan waktu 5 menit untuk bertemu dengan kita. Bisa berhasil atau tidaknya, itu tergantung kerjasama antara paman dan aku. Kata Denny Benka. Baiklah, aku juga ingin bertemu dengan Tuan Wesley Ramsay, semoga bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dengan bantuannya, Seraphim Technologies tidak akan berani macam-macam. Kata Sherman Caldwell dengan senang. Alexander Blackwood bertanya, Wesley Ramsay. Denny Benka mengerutkan kening dan bertanya, kamu kenal guruku? Paman Sherman Caldwell, kamu ingin bertemu dengan Wesley Ramsay tidak perlu seribet itu, aku bisa langsung meneleponnya dan meminta bantuan darinya. Kemarin dia berutang Sherman Caldwell padaku. Kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Orang ini benar-benar tidak pernah berkaca, orang seperti dia dapat membuat Tuan Wesley Ramsay berutang Sherman Caldwell padanya. Orang ini mulai membual lagi. Hahaha, ia mengatakan bahwa Tuan Wesley Ramsay berutang Sherman Caldwell padanya, aku juga bisa mengatakan gubernur berutang Sherman Caldwell padaku. Benar-benar tidak takut lidahnya terlipat, berani mengucapkan apa saja yang terlintas dalam pikirannya. Mendengar ucapan Alexander Blackwood, para pelayan tidak bisa menahan diri untuk mencemoohnya, mereka tertawa dan menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan Wesley Ramsay yang begitu berkuasa bisa berutang Sherman Caldwell pada seorang sipir penjara? Denny Benka dengan dingin berkata, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan informasi tentang guruku, tapi jika kamu mengatakan bahwa guruku berutang Sherman Caldwell padamu, itu sangat konyol. Keluarga Ramsay adalah keluarga kaya yang sangat kuat. Guruku adalah seorang pengusaha yang memiliki kekayaan triliunan. Adik laki-lakinya adalah wali kota kota Evermore. Kamu bilang dia berutang Sherman Caldwell padamu. Kamu pikir, masalah apa yang tidak bisa diatasi oleh keluarga Ramsay dan memerlukan bantuan seorang sipir penjara sepertimu? Sherman Caldwell juga menggelengkan kepalanya, tidak memedulikan Alexander Blackwood, dan berkata kepada Denny Benka, nanti kamu langsung bawa aku ke rumah Tuan Wesley Ramsay saja. Denny Benka mengiyakannya dengan lantang. Ayah, Tuan Wesley Ramsay benar-benar berutang Sherman Caldwell pada Alexander Blackwood, aku melihatnya sendiri kemarin.
kata Sofia Caldwell dengan suara pelan kepada ayahnya. Sudahlah, aku tahu kamu tidak suka pada Denny Benka, tapi dia datang dengan tulus untuk membantuku mengatasi masalah. Kamu bahkan percaya pada omong kosong orang ini yang mengatakan tanah pembunuh akan dikembangkan oleh provinsi. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kamu mencari orang ini untuk menghadapi Denny Benka, bukan? Tapi, ayah harus menasihatimu, kamu salah cari orang ini sangat buruk. Setelah Denny Benka membantuku melewati masa sulit ini, kamu harus mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengannya dengan serius. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak memedulikanmu lagi. Sherman Caldwell melambaikan tangannya dan langsung memotong sisa kata-kata yang belum Sofia Caldwell selesaikan. Sherman Caldwell berkata dengan sangat mendominasi, membuat Sofia Caldwell tak bisa berkata-kata. Sofia Caldwell menggigit bibirnya dan berkata pada Alexander Blackwood, ayahku tidak percaya padamu, malah sepenuhnya percaya pada Denny Benka. Kamu jangan marah ya. Tenang saja, aku tidak peduli bagaimana ia memandangku. Aku akan membantu keluarga kalian melewati masa sulit ini, kata Alexander Blackwood dengan tenang dan sambil tersenyum. Terima kasih. Sofia Caldwell merasa terharu dan merasa bahwa Alexander Blackwood adalah orang yang baik. Pada saat yang sama ia memutuskan untuk meningkatkan usahanya untuk menaklukkan Alexander Blackwood dengan lebih cepat. Abigail Lawson, aku hanya bisa minta maaf padamu. Kamu sendiri tidak percaya padanya dan meninggalkan seorang pria yang begitu baik ini, Sofia Caldwell berpikir dalam hati, sambil merasa sedikit bangga dengan penilaiannya. Tak lama kemudian, seorang pelayan keluar dan berkata, "Tuan, pipa gas rumah rusak, mungkin tidak bisa membuat makan siang hari ini." Sherman Caldwell mengerutkan kening, lalu melihat jam dan berkata, "Kalau begitu ayo kita makan di luar saja. Denny Benka, ayo pergi, aku akan mentraktirmu makan di Twilight Gardens Hotel. Pergi ke sana di jam segini, mungkin sudah tidak keburu, bukan? Selain itu, belum tentu bisa mendapatkan meja," kata Sofia Caldwell sambil melihat jam. Sherman Caldwell terkejut, memang benar, bisnis di Twilight Gardens Hotel terlalu bagus, ditambah lagi waktu mepet, setelah selesai makan di sana pasti akan menunda waktu pertemuan dengan Wesley Ramsey. Alexander Blackwood berkata, "Ini mudah, kita pesan makan saja." "Pesan makan? Itu tidak menghormati tamu dan standarnya rendah," kata Sherman Caldwell dengan mengerutkan kening. "Suruh saja Twilight Gardens Hotel untuk mengirimkan makanan," ujar Alexander Blackwood dengan santai. "Hahaha. Meminta Twilight Gardens Hotel mengantarkan makanan. Omong kosong apa yang diucapkan oleh orang ini? Standar seperti apa yang dimiliki oleh Twilight Gardens Hotel? Mereka tidak pernah menerima pesanan di luar restoran. Orang ini benar-benar kampungan. Orang kampungan memang begitu, bahkan bisa mengeluarkan omong kosong seperti meminta Twilight Gardens Hotel untuk mengantar makanan. Sungguh membuat orang tak bisa berkata-kata." Sofia Caldwell juga sedikit malu dan dengan lembut mencubit Alexander Blackwood, sambil berkata dengan suara rendah, untuk mempertahankan standar kualitas makanan yang tinggi Twilight Gardens Hotel tidak pernah menerima pesanan dari luar. Bahkan kalau ingin membungkus makanan dari hotel, haruslah makanan yang tersisa atau terpaksa harus membungkus karena ada urusan lain, tidak boleh membungkus ketika makanan masih panas atau baru keluar dari dapur. Denny Benka juga melirik Alexander Blackwood dengan tatapan merendahkan. Dia berkata dalam hati, orang ini benar-benar kampungan dan bisa mengatakan apa saja. "Paman Sherman Caldwell, lupakan saja. Kita bisa makan di luar sebentar saja. Setelah selesai, aku akan membawamu untuk bertemu dengan guruku," kata Denny Benka sambil tersenyum. Namun Alexander Blackwood sudah mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil menggelengkan kepala, "Bagaimana mungkin Twilight Gardens Hotel tidak menerima pesanan dari luar? Tunggu sebentar, aku akan menelepon untuk menanyakannya." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan selembar kartu dari dompetnya, dan Sofia Caldwell juga tidak melihat dengan jelas apa itu. Alexander Blackwood menghubungi nomor yang tertera di kartu itu dan langsung berkata,
apakah ini Twilight Gardens Hotel? Aku memiliki tamu yang harus dijamu, tolong siapkan beberapa hidangan dan antarkan ke sini. Bab 110 Guru Besar. Orang di ujung telepon terkejut dan berkata, "Maaf, Tuan. Kami tidak menerima pesanan dari luar." Oh. Waktu itu orang yang memberiku kartu ini mengatakan bahwa kalian bisa memenuhi semua permintaanku, kata Alexander Blackwood dengan sedikit mengkerutkan kening. Tuan, bisakah Anda memberitahu berapa nomor kartu Anda? Orang tersebut sedikit bingung. Alexander Blackwood membaca nomor kartu itu dan orang di ujung telepon itu terkejut. Kartu itu diserahkan oleh Willie Archer kepada Alexander Blackwood sebelum dia pergi. Dia mengatakan itu adalah kartu VVIP Twilight Gardens Hotel yang memberikan akses khusus paling tinggi di hotel tersebut. Tuan, tolong Anda tunggu sebentar. Kami akan mengantarkan hidangan dalam waktu setengah jam, kata orang di ujung telepon. Setelah menutup telepon, Alexander Blackwood berkata pada Sophia Caldwell, mereka mengatakan akan mengantarkan makanan dalam setengah jam, jadi tunggu saja di sini. Sherman Caldwell mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu yakin kamu menelpon nomor Twilight Gardens Hotel? Tentu saja, jawab Alexander Blackwood sambil menganggukkan kepala. Denny Benka tertawa keras, kamu bercanda, bukan? Hotel sekelas Twilight Gardens Hotel menerima orderan dari luar. Kamu bercanda, bukan? Kamu mungkin menelpon restoran pinggir jalan untuk berlaga dan menyuruh mereka untuk mengantarkannya ke sini, bukan? Hah, untuk apa berlaga? Makan tidak perlu terlalu mewah, yang penting bisa mengisi perut, itu sudah cukup. Alexander Blackwood malas untuk memberikan penjelasan pada Denny Benka, karena Denny Benka selalu memikirkan Sophia Caldwell, ia merasa tidak suka dengannya. Sherman Caldwell masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Sophia Caldwell berkata, ayolah, tunggu saja sebentar. Bukankah hanya makan, untuk apa dibuat begitu merepotkan? Sherman Caldwell juga berpikir demikian, ini hanya hal kecil, yang lebih penting adalah bertemu dengan Wesley Ramsey nanti sore. Bagaimanapun, Seraphim Technologies telah mengeluarkan ancaman, kalau tidak segera diselesaikan maka keadaan di dalam Enigma Corp akan semakin geger, bahkan sulit untuk bekerja dengan baik dan tenang. Setengah jam kemudian, pesanan makanan dari Twilight Gardens Hotel pun tiba. Sejumlah pelayan mengenakan jas putih berjalan di depan, membawa nampan perak dengan penutup bulat. Denny Benka terkejut, benar-benar seperti yang dijanjikan. Tuan yang terhormat, pesanan makanan dari Twilight Gardens Hotel yang Anda pesan telah tiba, silakan nikmati makanannya. Orang yang memimpin pengiriman makanan adalah seorang pria parubaya yang terlihat seperti seorang pelayan. Setelah meletakkan makanan di atas meja, ia dengan hormat berkata kepada Denny Benka. Bukan aku yang memesannya, Denny Benka sedikit bingung. Aku yang memesannya, kata Alexander Blackwood dengan tenang. Orang itu segera berbalik, membungkuk hormat ke arah Alexander Blackwood, dan berkata, aku benar-benar minta maaf, aku salah mengenali orang. Tuan, silakan nikmati makanan dan kami akan mengambil nampannya setelah Anda selesai makan. Sherman Caldwell dan Sophia Caldwell juga terkejut, etika ini sudah terlalu tinggi, bukan? Pelayan-pelayan di rumah keluarga Lancaster juga sangat terkejut, kualitas dari pelayan-pelayan ini sangatlah tinggi, mereka tidak banyak bicara dan selalu tersenyum, ketika membuka setiap hidangan, mereka bahkan memberikan penjelasan. Seingatku, Twilight Gardens Hotel tidak menerima pesanan dari luar, kata Denny Benka dengan ekspresi masam. Sebenarnya memang tidak, tapi ketika menghadapi pelanggan khusus, kami masih akan mengantarkannya, kata kepala pelayan itu dengan serius. Tuan ini adalah pelanggan VVIP Twilight Gardens Hotel, dia memiliki kartu VVIP. Kami akan memenuhi semua permintaannya. Denny Benka menggelengkan kepala berulang kali dan berkata, tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bahkan Tuan Jonathan Ramsey yang merupakan wali kota dari kota Evermore pun tidak mungkin bisa memesan makanan dari luar di Twilight Gardens Hotel. Dia hanya seorang sipir penjara, bagaimana mungkin dia memiliki kelayakan untuk memesan makanan dari luar di Twilight Gardens Hotel?
Para pelayan juga mengangguk-anggukkan kepala mereka, kalau ingin menikmati makanan lezat di Twilight Gardens Hotel, harus pergi ke hotel itu untuk makan, tidak mungkin untuk dibawa pulang. Ketika bisnis sedang ramai, untuk memesan ruangan, harus mengantri selama 1 atau 2 bulan. Hotel seperti itu, apakah mungkin menerima pesanan dari luar dan mengantarkan makanannya? Apalagi untuk seorang sipir penjara. Denny Benka tertawa dingin dan berkata, Tuan Alexander Blackwood benar-benar sudah berusaha keras untuk mendapatkan hati Sophia Caldwell, bahkan menggunakan sekelompok aktor untuk mendukungmu, demi membuat diri sendiri terlihat hebat. Alexander Blackwood malas untuk berbicara, hanya melambaikan tangan dan berkata, makanan sudah tiba, mari kita makan. Sherman Caldwell juga merasa seperti yang dikatakan Denny Benka. Mungkin Alexander Blackwood melakukan persiapan sebelumnya untuk mendapatkan hati Sophia Caldwell, dan pasti telah membohongi putrinya. Kalau tidak, kenapa putrinya percaya pada omong kosong orang ini? Dari mana kamu mendapatkan kartu itu? Sophia Caldwell bertanya dengan suara kecil. Dari tahanan di penjara, kalau kamu menyukainya, ambil saja, jawab Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh. Dia selalu hidup sendiri, dan jarang menghadiri acara jamuan makan, jadi tidak keberatan memberikannya kepada Sophia Caldwell. Namun Sophia Caldwell menolak tawaran tersebut, dia merasa yang penting Alexander Blackwood memiliki niat baik untuk itu. Dia tersenyum dan mencubit pinggang Alexander Blackwood dengan lembut. Alexander Blackwood mengerutkan kening, dirinya tidak membuat wanita ini marah, bukan? Kenapa dia mencubit dirinya? Setelah makan siang, Denny Benka melihat waktu dan berkata sambil tersenyum, jam segini guruku harusnya bisa memberikan waktu sekitar 5 menit untuk bertemu dengan kita. Paman Sherman Caldwell, kita harus memanfaatkan 5 menit ini dengan baik. Ya, Sherman Caldwell mengangguk dengan serius. Dia telah mengganti pakaian dengan setelan jas yang pas di tubuhnya, menata rambutnya ke belakang dengan rapi dan tampil sangat formal. Denny Benka melirik Alexander Blackwood, lalu tersenyum dan berkata, bagaimana kalau Tuan Alexander Blackwood ikut dengan kami, aku akan membawamu melihat dunia sebenarnya, lihat apa itu orang penting yang sebenarnya. Dia berniat menggunakan kesempatan ini untuk membuat Alexander Blackwood menyadari perbedaan antara dia dan dirinya, lalu merasa malu dan pergi dari sisi Sophia Caldwell. Sherman Caldwell juga merasa itu hal yang bagus. Orang ini jelas adalah penipu, tidak tahu cara apa yang ia gunakan untuk memperoleh kepercayaan putrinya yang selalu cerdas ini, dengan demikian juga bisa membiarkan Denny Benka memberikan pelajaran berharga sehingga Alexander Blackwood bisa menyerah dan mundur. Kemarin baru saja bertemu, tidak ada yang istimewa. Sophia Caldwell bergumam dengan suara pelan. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan pintu masuk sebuah klub. Denny Benka menjelaskan, guruku akan datang ke sini setiap hari setelah makan siang untuk minum teh dan bertemu teman. Sekarang adalah waktu istirahatnya, aku sudah menghubunginya sebelumnya, dia akan memberikan kita waktu 5 menit. Selama perjalanan masuk, Alexander Blackwood membantu mengiringi Sophia Caldwell yang pergelangan kakinya terkilir. Meskipun Denny Benka sangat tidak senang, dia juga tidak mengatakan apa-apa. Dia merasa bahwa Alexander Blackwood akan menyadari perbedaan antara mereka, dan Sophia Caldwell pasti akan memahami hal ini juga. Kalian tunggulah sebentar, aku akan masuk untuk memberitahu guruku dulu, kata Denny Benka sambil tersenyum. Dia membuka pintu sebuah ruangan minum teh dan masuk. Beberapa saat kemudian, Denny Benka keluar dan menganggukkan kepala pada Sherman Caldwell, Paman Sherman Caldwell, ayo ikut aku masuk. Perasaan Sherman Caldwell menjadi gugup dan dia berkata kepada Sophia Caldwell, tunggu aku di sini. Alexander Blackwood terkejut. Apakah Wesley Ramsay memiliki pengaruh sebesar ini? Kemarin ketika mereka bertemu, Alexander Blackwood tidak merasakan hal itu. Tuan Wesley Ramsay sebenarnya sangat terkenal, jangan remehkan dia, kata Sophia Caldwell pada Alexander Blackwood. Benarkah? Kata Alexander Blackwood dengan tenang. Tampaknya dia masih meremehkannya. Sophia Caldwell berkata, kalau bukan karena orang dari keluarga Luz datang untuk mencari masalah kemarin,
maka Tuan Wesley Ramsay tidak akan turun tangan dan kita sama sekali tidak akan bisa bertemu dengannya. Orang seperti dia sulit dijumpai, bisa dibilang kesempatan untuk bertemu dengannya hanya akan terjadi sekali dalam seumur hidup. Oh, kata Alexander Blackwood, ia masih tetap tenang.